Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairina Rahmadewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prediksi hujan menggunakan decision tree pada Seattle Weather Dataset. Yang pertama ada pendahuluan. Cuaca sangat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari, sehingga informasi mengenai kemungkinan hujan menjadi penting. Dataset Settle Weather menyediakan data tentang tanggal, curah hujan, serta suhu harian yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah akan turun hujan atau tidak. Pada proyek ini digunakan model Decision Tree karena model ini sederhana, mudah dipahami, dan mampu menunjukkan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hujan. Melalui pemodelan ini, kita dapat melihat pola cuaca di Seattle dan membuat prediksi yang lebih tepat. Decision Tree. Decision Tree adalah model klasifikasi yang bekerja dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian berdasarkan fitur yang paling penting. Model ini memilih fitur yang paling mampu membedakan kelas, lalu membuat percabangan seperti pohon keputusan. Proses pemilihan ini dilakukan berulang-ulang sehingga data pada setiap cabang menjadi cukup seragam. Pada akhirnya, setiap ujung pohon menjadi keputusan atau prediksi kelas. Dengan cara kerja seperti ini, decision tree mudah dipahami karena mengikuti alur logis seperti menjawab rangkaian pertanyaan sederhana. Prinsip kerja decision tree adalah membagi data langkah demi langkah berdasarkan fitur yang paling membantu memisahkan kelas. Pada setiap tahap, model memilih variabel yang paling informatif, lalu membuat pertanyaan seperti apakah nilai fitur ini lebih besar dari suatu batas tertentu. Dari pertanyaan itu dapat dipisahkan ke cabang yang berbeda. Proses ini berlanjut sehingga setiap cabang berisi data yang sudah cukup homogen. Dengan cara ini, model dapat menentukan hasil akhir berdasarkan jalur keputusan yang dilalui. Prinsip ini membuat decision tree mudah dipahami karena mengikuti alur logika sederhana, mirip dengan cara manusia mengambil keputusan. Kenapa decision tree? Decision tree digunakan dalam proyek ini karena model ini sederhana, mudah dipahami, dan mampu menunjukkan variabel mana yang paling berpengaruh dalam menentukan apakah terjadi hujan. Model ini juga cocok untuk data cuaca seperti suhu dan curah hujan, tanpa membutuhkan banyak processing. Tujuan dari penggunaan decision tree adalah untuk membangun model yang dapat memprediksi apakah suatu hari akan turun hujan, sekaligus memahami pola hubungan antara PRCP, TMAX, dan TMIN, sehingga hasilnya dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi cuaca harian. Yang pertama, set. Terlihat pada dataset tersebut berisi data cuaca harian yang mencangkup curah hujan, suhu maksimum, suhu minimum, dan label rain yang menunjukkan apakah hari tersebut hujan atau tidak. Processing data. Sebelum melakukan pemodelan dataset, harus dibersihkan terlebih dahulu agar data yang digunakan benar-benar bersih, rapi, dan siap dipakai untuk pemodelan. Data mentah biasanya masih mengandung masalah seperti nilai kosong, format tidak sesuai, atau kolom yang tidak diperlukan. Jika masalah ini tidak diperbaiki, model bisa salah belajar, menghasilkan prediksi buruk, atau bahkan tidak bisa berjalan sama sekali. Yang pertama, kita akan menghapus kolom dead. Kolom dead dihapus karena kolom tersebut hanya berisi informasi tanggal yang tidak memiliki nilai numerik atau informasi cuaca yang dapat membantu model dalam membuat prediksi. Kolom ini tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kejadian hujan, sehingga lebih baik di-drop agar model lebih fokus pada fitur yang relevan seperti PRCP, TMAX, dan TMIN. Kemudian dimensi data digunakan untuk melihat dimensi dari dataset, yaitu jumlah baris dan jumlah kolom. Hasil dari perintah ini akan menampilkan dua angka. Angka pertama menunjukkan jumlah baris, sedangkan angka kedua menunjukkan jumlah kolom. Tipe data digunakan untuk melihat tipe data dari setiap kolom dalam dataset. Hasilnya akan menunjukkan apakah setiap variabel bertipe angka atau bertipe kategori. Kemudian ada melihat data kosong kolom, apakah ada data kosong pada setiap kolom dalam dataset. Perintah ini akan memeriksa seluruh baris dan menghitung berapa nilai yang kosong pada masing-masing variabel. Kemudian menampilkan baris mana saja yang memiliki nilai kosong. Jadi digunakan untuk menampilkan baris di mana saja yang memiliki nilai kosong atau missing value pada
pada kolom PRCP dan grade. Jika ada baris yang muncul dari perintah ini, berarti baris tersebut tidak memiliki informasi sehingga perlu ditangani. Biasanya baris dengan target kosong akan dihapus karena tidak bisa digunakan dalam proses pelatihan model. Kemudian kita akan menghapus dataset tersebut atau baris tersebut. Jadi, kode ini digunakan untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom tertentu. Pertama, baris yang mengandung data kosong dicari berdasarkan indeksnya. Setelah itu, baris tersebut dihapus dari dataset. Langkah ini dilakukan agar data yang digunakan bersih dan lengkap sehingga proses analisis maupun pemodelan dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita akan melihat ulang atau mengecek ulang dataset. Kita harus memastikan apakah masih ada data yang kosong atau tidak agar pemodelan siap digunakan. Kemudian ada feature selection dan label encoding. Yang pertama, pada tahap ini dipilih 3 variabel PRCP, Tmax, dan Tmin sebagai fitur yang digunakan model, sedangkan range dijadikan target. Karena target masih berupa kategori, dilakukan label encoding untuk mengubah nilai kategori tersebut menjadi bentuk angka agar dapat diproses oleh model. Langkah ini memastikan data sudah siap digunakan untuk proses pelatihan model. Kemudian ada proses splitting data dan membuat model. Pada tahap ini, dataset dibagi menjadi data latih 80% dan data uji 20%, menggunakan train test split. Pembagian ini membantu memastikan bahwa model dapat belajar dari sebagian data, lalu diuji pada data lain yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah itu dibuat model decision tree. Kemudian, model tersebut dilatih menggunakan data latih untuk mempelajari pola hubungan antara fitur dan target. Setelah selesai dilatih, model digunakan untuk melakukan prediksi pada data uji, dan hasil prediksi disimpan dalam Y-prediksi. Tahap ini menunjukkan bagaimana model bekerja mulai dari belajar sampai menghasilkan prediksi. Dan ada classification report. Di sini, di tabel terlihat bahwa hasil dari classification report menunjukkan bahwa model memiliki nilai precision, recall, and F1 score sebesar 1 untuk kedua kelas. Artinya, model mampu mengklasifikasikan data dengan sangat sempurna tanpa kesalahan pada data uji. Nilai akurasi 1 juga menunjukkan bahwa semua prediksi model tepat 100%. Dengan kata lain, model decision tree yang digunakan berhasil mempelajari pola data dengan sangat baik dan memberikan performa maksimal pada dataset ini. Kemudian ada confusion matrix. Confusion matrix dapat kita lihat bahwa menunjukkan model berhasil melakukan prediksi dengan sangat sempurna. Dari total 2.930 data pada kelas 0, semuanya berhasil diprediksi dengan benar sebagai kelas 0. Begitu juga dengan kelas 1. Seluruh 2.180 data asli diprediksi dengan tepat sebagai kelas 1. Tidak terdapat kesalahan prediksi sama sekali, ditunjukkan oleh nilai 0 pada seluruh posisi kesalahan. Hal ini menandakan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dengan akurasi 100% dan mampu mempelajari pola data secara optimal. Ada decision tree. Gambar decision tree tersebut menunjukkan bahwa model membuat keputusan utama berdasarkan nilai curah hujan. Not pertama membagi data menggunakan aturan PRCP lebih kecil sama dengan 0,005. Jika nilai PRCP berada di bawah atau sama dengan batas tersebut, model mengklasifikasikannya sebagai false atau tidak terjadi kondisi tertentu sesuai label dataset. Dengan total 11.718 sampel yang seluruhnya benar. Sebaliknya, jika nilai PRCP lebih besar dari 0,005, model mengklasifikasikannya sebagai true, terdiri dari 8.720 sampel yang semuanya juga benar. Kedua cabang menghasilkan nilai Gini 0 yang berarti datanya sangat bersih tanpa campuran kelas. Secara keseluruhan, pohon keputusan ini menunjukkan bahwa PRCP adalah faktor utama yang membedakan dua kelas pada dataset, dan model mampu memisahkan kedua kategori dengan sempurna.
Yang terakhir, kesimpulan. Model klasifikasi menunjukkan performa yang sangat baik, dengan akurasi 100%. Semua data berhasil diprediksi dengan benar tanpa adanya kesalahan atau false prediction. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola data dengan optimal dan sangat andal untuk dilakukan pada analisis lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.